Bagaimana caranya menghadapi terror barrier atau pembatas saat manifesting? Ketika kita ingin mencapai satu tujuan tertentu dalam hidup kita, akan ada masa di mana kita merasa ada hambatan dalam mental yang menghalangi. 1 menit, 2 menit, kita akan sangat bersemangat untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan kita pada tujuan. Dan selanjutnya, kita akan merasa seperti memasukkan tangan kita ke dalam stop kontak listrik. Sistem saraf pusat kita akan mengamuk. Apakah kalian juga pernah mengalami hal yang sama? Penghalang teror atau terror barrier adalah batasan yang tidak terlihat ketika kita akan membuat perubahan dalam hidup kita. Kecemasan dan ketakutan menghantam kita, seperti bagaimana jika saya tidak bisa melakukan ini? Atau bagaimana kalau saya gagal? Kebanyakan orang enggan untuk melangkah keluar dari zona yang nyaman. Kenapa begitu? Karena mereka takut kehilangan apa yang biasa mereka alami. Meskipun hal terburuk yang kita takutkan itu biasanya tidak terlalu buruk. Dan sebaliknya, hal terbaik yang dapat terjadi justru lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Di podcast kali ini, kita akan berbagi apa yang terjadi di dalam diri kita setiap kali kita akan melangkah keluar dari zona yang nyaman. Pemahaman ini akan membantu kita melawan penghalang tersebut dan melangkah maju saat penghalang berikutnya datang. Oke, ada 2 bagian dalam pikiran kita, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, yang merupakan bagian emosional dari pikiran. Pikiran sadar dapat dengan mudah menerima, menolak, dan memunculkan ide-ide. Sedangkan pikiran bawah sadar itu harus menerima semua yang kita berikan dan tidak dapat membedakan antara yang nyata atau yang dibayangkan. Pikiran bawah sadar juga yang menentukan di mana tubuh kita bergetar, yang akan mempengaruhi perasaan kita, termasuk paradigma. Paradigma merupakan kumpulan kebiasaan yang membentuk siapa diri kita dalam hidup ini. Penghalang teror tidak kelihatan karena letaknya ada di pikiran bawah sadar. Lalu, bagaimana sih cara kita melawan penghalang tersebut? Oke, katakanlah selama 10 tahun terakhir, kita memiliki pola pikir bahwa mendapatkan uang itu hanya bisa didapatkan dari bekerja. Kita sebut saja itu ide X. Dan ide X tersebut sudah tertanam menjadi program di pikiran bawah sadar kita. Nah, sekarang katakanlah kita memiliki pola pikir baru tentang mendapatkan uang, seperti berbisnis misalnya. Kita sebut saja itu ide Y. Selama pikiran Y itu baru ada di pikiran sadar dan belum mencapai pikiran bawah sadar kita, artinya ide Y tersebut belum mempengaruhi perasaan kita. Tapi ketika kita mulai mengeksekusi ide Y tersebut untuk benar-benar mulai berbisnis, kita menjadi terlibat secara emosional dengan ide tersebut. Sekarang di pikiran kita memiliki ide X dan Y. Dan itu seperti minyak dan air. Mereka tidak akan bercampur. Jadi, sistem saraf pusat kita mulai bereaksi sekarang. Kita menjadi cemas dan kita mulai berpikir, apa sih yang sedang kita lakukan? Apakah ini akan berhasil? Perasaan tersebut
sangatlah tidak nyaman, karena paradigma kita ingin kita tetap di tempat yang nyaman dan akrab dengan diri kita. Mereka tidak ingin kita berada di wilayah yang tidak dikenal. Itulah yang terjadi pada semua orang ketika kita menanamkan program baru di pikiran bawah sadar kita. Kita ingin hasil yang beda dari sebelumnya, tapi kita hanya berfokus pada apa yang kita ketahui saat ini. Dan kita enggan untuk terus belajar atau terus bergerak. Jadi, sebenarnya yang membatasi adalah diri kita sendiri. Kita membatasi diri pada apa yang sudah kita kenal dan kita ketahui sebelumnya. Untuk mencapai itu, ketika kita ingin bertindak berdasarkan program baru kita, berhenti mencoba mencari tahu bagaimana caranya. Saat kita memperkenalkan program baru yang belum bercampur dengan program lama, daripada membiarkan program dan paradigma lama menang atau membuat kita terjebak, tetaplah menanamkan program baru di pikiran bawah sadar dengan rasa syukur, keyakinan, dan kesabaran. Terus dorong ke zona yang tidak diketahui sebelumnya. Meskipun zona lama tersebut sudah membuat kita jatuh cinta. Buat ketakutan dan perkembangan diri tersebut berjalan secara beriringan.